Hello Drama Friends, selamat datang di Kisah Logi, tempat kita ngerangkum dan ngupas tuntas isu-isu yang lagi hot dan bikin penasaran. Hari ini kita bakal deep dive ke topik yang menarik. Jangan skip cuy, kita mulai. Namaku Amara, aku berdiri di pelaminan megah. Gaun putih off shoulderku berkilauan di bawah sorot lampu kristal. Senyumku terkunci sempurna. Tawa ratusan tamu terasa seperti melodi kemenangan. Di sebelahku, Pratama, suamiku, tampak gagah dalam balutan tuxedo hitam. Semua orang bilang, kami pasangan paling serasi, potret kebahagiaan sejati. Aku sendiri percaya, hubungan kami memang cepat. Hanya 6 bulan, tapi terasa effortless. Seperti kami sudah ditakdirkan, acara resepsi berjalan lancar, penuh dengan kemewahan yang bikin speechless. Momen lempar bunga, momen dansa pertama, semuanya viral di feeds Instagram. Tapi di balik semua kemilau, ada satu hal yang bikin perasaanku sedikit enggak sreg. Sorot mata Pratama yang sesekali tampak kosong, seperti menyimpan sesuatu yang berat. Aku mengabaikannya, menimpanya dengan pemikiran, pasti cuma nervous. Malam semakin larut. Tamu-tamu penting sudah pamit, menyisakan kerabat dekat. Kami berdua diseret ke ruang peristirahatan pengantin yang disiapkan di ballroom hotel. Ruangan itu mewah banget, dengan hiasan bunga dan wangi aromaterapi. Hanya ada satu tempat yang paling dinanti, sebuah dipan berukuran raja, siap menyambut kami. Pratama terlihat gelisah. Dia bilang ada urusan sebentar di luar. Katanya ingin memastikan hadiah-hadiah sudah aman. Permintaan yang aneh di tengah situasi seperti ini kan? Tapi aku mengangguk. Aku biarkan dia pergi, sambil memandang pantulan diriku di cermin. Cantik, tapi agak clueless. Aku mulai membayangkan betapa indahnya malam yang akan kami lalui. Malam di mana kami resmi menjadi satu. Tepat saat aku membalik badan, aku melihat siluet Pratama di ambang pintu. Tapi dia tidak masuk. Dia hanya menatapku sesaat. Sorot matanya yang tadi kosong, kini penuh rasa bersalah yang amat sangat. Sebelum aku sempat bertanya, sebelum aku sempat memanggilnya, dia membalikkan badan, dan dia kabur. Pintu tertutup pelan, meninggalkan keheningan total. Aku terpaku, memproses apa yang barusan terjadi. Aku mengira dia hanya pergi sebentar, mungkin ke kamar mandi, atau menerima telepon penting di lorong. Tapi 1 menit berlalu, lalu 5 menit, dan dia tidak kembali. Bukan hanya tidak kembali, dia sama sekali tidak mengirim pesan. Awalnya aku berusaha berpikir positif, mencoba menenangkan diri. Mungkin dia panik, mungkin ada masalah mendadak terkait pekerjaan. Tapi siapa yang punya masalah pekerjaan tepat di malam pertama pernikahannya? Perasaan cemas bercampur malu mulai merayap naik, memanaskan tenggorokanku. Aku bahkan sempat cek ponselku, memastikan aku tidak salah lihat jam. Takut-takut dia sudah menghabiskan waktu berjam-jam di luar. Ternyata baru 15 menit sejak dia meninggalkanku. Sendirian di ruang peristirahatan pengantin yang dingin ini, aku mulai berjalan mondar-mandir. Gaun pengantinku terasa berat dan membelenggu. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar lagi. Ekspresi kemenangan yang kubawa dari pelaminan sudah luntur, digantikan oleh kerutan bingung dan sedikit desperate. Aku yakin ada yang gak beres. Pikiranku mulai liar. Apakah dia sakit? Apakah dia kecelakaan? Atau pertanyaan paling menyeramkan, apakah dia menyesal? Aku memutuskan untuk memeriksa ruang ganti pakaian Pratama, tempat dia meletakkan tuxedonya dan berganti dengan pakaian yang lebih santai. Aku berharap menemukan petunjuk, atau setidaknya ponselnya yang tertinggal. Di sanalah, di atas meja rias dekat kancing mansetnya yang tergeletak, mataku menangkap sesuatu yang asing. Sebuah amplop putih polos, tanpa nama pengirim. Hanya bertuliskan tanganku untuk Pratama. Jantungku langsung berdebar kencang. Amplop itu terasa tebal, kertasnya lusuh, seperti sudah digenggam erat-erat sebelum akhirnya diletakkan di sana. Rasa ingin tahu bercampur firasat buruk yang menusuk-nusuk membuatku nekat.
Aku tahu seharusnya aku menunggu Pratama, tapi naluri seorang wanita yang baru saja ditinggal kabur suaminya di malam paling sakral tidak bisa diajak kompromi. Tanganku bergetar saat merobek segel amplop itu. Isi di dalamnya bukanlah surat singkat, melainkan tulisan tangan yang panjang dan emosional, seolah tumpahan kekecewaan dan harapan yang tak tertahankan. Mataku menyapu cepat baris demi baris, dan setiap kata yang kubaca bagaikan pukulan palu dingin ke ulu hatiku. Aku baru saja melewati beberapa kalimat pembuka yang mesra, saat mataku terhenti pada satu paragraf. Paragraf itu begitu eksplisit, begitu menghancurkan, hingga napasku tercekat. Aku harus membacanya berulang kali untuk memastikan otakku tidak salah mengartikan. Aku harap kamu baik-baik saja. Setelah semua ini sayang, aku tahu kamu harus memilih. Tapi aku mohon pikirkan lagi. Aku tidak akan memaksamu. Hanya saja, tolong ingat, aku hamil. Ini bukan hanya tentang kita berdua lagi. Kita sebentar lagi punya anak. Aku mohon, tinggalkan istrimu. Tolong kembali padaku. Aku mencintaimu. Udara di ruangan mewah itu seketika terasa tipis. Gaun pengantinku yang tadinya terasa indah, kini terasa seperti baju zirah yang berat, menjebakku dalam realitas yang tiba-tiba hancur lebur. Rasa malu, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu racun mematikan. Aku bukan hanya ditinggal kabur. Aku ditinggal kabur karena mantan pacarnya hamil, dan surat ini. Surat yang seharusnya hanya dibaca Pratama, kini ada di tanganku, di ruang peristirahatan pengantin kami, yang seharusnya menjadi surga. Ini bukan lagi masalah privasi. Ini adalah penghinaan publik terhadap statusku sebagai seorang istri. Aku harus melakukan sesuatu yang dramatis. Ini tidak bisa diselesaikan diam-diam. Aku melihat jam. Masih ada beberapa tamu penting, kerabat Pratama, rekan bisnis, yang masih bersantai di lobi dan area resepsi. Mereka semua harus tahu. Aku menggenggam erat kertas itu. Wajahku yang tadinya bingung kini mengeras menjadi topeng kemarahan yang dingin. Langkahku tegap. Aku tidak butuh kunci pintu. Aku akan kembali ke ballroom. Keputusan itu muncul begitu saja, tanpa keraguan. Tidak ada waktu untuk menangisi gaun pengantin yang kusut atau memikirkan Pratama yang pengecut. Fokusku kini hanyalah satu, membuat pengungkapan ini sepadan dengan penghinaan yang kurasakan di tanganku. Surat dari mantan pacar Pratama terasa seperti bom waktu. Aku berjalan cepat, menembus lorong hotel yang hening. Suara hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan ritme langkah yang penuh amarah. Aku tidak peduli jika makeup mahalku luntur. Aku tidak peduli jika gaun pengantinku akan kotor. Sausage. Aku hanya seorang wanita yang harga dirinya diremukkan di malam paling penting dalam hidupnya. Saat aku tiba di batas ballroom, musik yang tadinya meriah, kini sudah diganti dengan alunan jazz yang menenangkan. Beberapa orang penting masih terlihat, duduk santai di meja bundar, menikmati kopi dan hidangan penutup. Aku bisa melihat ayah dan ibu Pratama, yang merupakan pengusaha terpandang, sedang berkokap-kekap serius dengan rekan bisnis mereka. Ada juga bibi Pratama yang terkenal suka bergosip. Matanya selalu awas mencari objek baru. Semua orang menoleh. Keheningan seketika terjadi. Mereka melihatku. Amara, sang pengantin baru yang seharusnya berada di ruang peristirahatan pengantin yang hangat, malah berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan mata yang dingin. Gaun megahku kontras dengan ekspresi wajahku yang bad mood total. Aku melangkah masuk. Ayah Pratama, dengan kerutan bingung di dahinya, langsung berdiri. Ia mendekat. Tangannya terulur seolah ingin menanyakan keadaanku. Aku mundur selangkah, menolak sentuhannya. Aku tahu, pertanyaan pertama mereka pasti tentang Pratama. Menanyakan, mengapa aku sendirian. Aku tidak memberikan kesempatan. Aku langsung menuju pusat ballroom. Tempat stage dan podium kecil masih berdiri. Semua mata mengikutiku. Teriakan kecil ibu Pratama yang panik saat melihatku berantakan ku skip begitu saja. Aku mendaki podium tanpa ragu. Rasanya aneh. Berdiri lagi di tempat yang beberapa jam lalu
menjadi saksi janji suci kami, tapi kini menjadi saksi pembalasan dendamku. Aku mengambil mikrofon yang masih menyala. Suara napasku yang berat terdengar jelas melalui speaker besar. Selamat malam. Suaraku terdengar serak, tapi kuat. Saya Amara, istri Pratama. Aku membiarkan keheningan selama beberapa detik. Tatapanku menyapu wajah-wajah terkejut di bawah sana. Ayah Pratama tampak syok, sementara ibunya sudah hampir menangis. Bibi Pratama tampak puas, siap menampung semua drama yang akan terjadi. Beberapa jam lalu, kalian semua menyaksikan sumpah yang kami ucapkan. Lanjutku. Suaraku mulai meninggi, penuh penekanan emosi. Sumpah untuk hidup bersama dalam suka dan duka. Namun, ternyata sumpah itu hanya berlaku untuk saya. Aku mengangkat tanganku tinggi-tinggi, memperlihatkan amplop lusuh di genggamanku. Suami saya, Pratama, baru saja meninggalkan saya di malam pertama kami. Dayakoba, boom. Kata-kata itu pecah di udara. Bisikan dan desas-desus langsung menyebar. Wajah-wajah terkejut kini berubah menjadi wajah menghakimi. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka pikir aku gila atau kami bertengkar hebat. Tapi mereka belum dengar yang sebenarnya. Dan sebelum ia pergi, kataku, jeda dramatis terhenti. Aku menatap lurus ke arah ayah Pratama. Ia meninggalkan ini. Aku membuka lipatan surat itu, membiarkan kertasnya terlihat jelas. Izinkan saya membacakan ucapan selamat malam yang indah yang seharusnya Pratama kirimkan kepada saya. Ucapku dengan senyum yang dipaksakan. Aku menarik napas dalam. Ini akan menyakitkan, tapi ini perlu. Ini dari mantan pacarnya. Ditulis untuk suami saya, Pratama. Aku mendekatkan kertas itu ke mikrofon. Ketegangan di ballroom mencapai titik maksimum. Semua mata, termasuk mata sinis Bibi Pratama dan mata ayah Pratama yang penuh kekhawatiran, tertuju padaku. Aku bisa mendengar suara gelas yang beradu karena gemetar. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka, siap merekam drama live ini. Aku mulai membaca dengan suara yang lantang dan jelas, memastikan setiap kata menjangkau sudut terjauh ruangan. Aku harap kamu baik-baik saja. Setelah semua ini sayang, aku tahu kamu harus memilih. Tapi aku mohon, pikirkan lagi. Aku tidak akan memaksamu. Hanya saja, tolong ingat, aku hamil. Ini bukan hanya tentang kita berdua lagi. Kita sebentar lagi punya anak. Aku mohon, tinggalkan istrimu. Tolong kembali padaku. Aku mencintaimu. Keheningan yang terjadi setelah kalimat terakhir itu jauh lebih mematikan daripada keheningan sebelumnya. Ini bukan sekadar bisikan. Ini adalah teriakan keterkejutan massal. Seketika, kekacauan terjadi. Ibu Pratama menjadi tertahan. Tubuhnya ambruk ke pelukan suaminya. Air matanya tumpah di atas setelan malamnya yang mahal. Ayah Pratama tampak seperti baru saja terkena serangan mendadak. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal erat. Dia terlihat seperti baru memenangkan lotre gosip. Matanya berbinar penuh kepuasan dramatis. Aku tetap berdiri tegak di podium, membiarkan efek dari kota-kota itu meresap ke setiap tamu. Rasa sakitku tidak lagi penting. Yang penting adalah keadilan emosional yang kurasakan saat melihat keluarga Pratama. Terkejut dan malu, aku menurunkan kertas itu. Tatapanku tetap dingin. Malam ini, di saat kami seharusnya merayakan janji suci, suami saya, Pratama, telah mengingkari segalanya. Kataku, suaraku kini lebih stabil, lebih mengontrol. Dia memilih meninggalkan saya untuk janji lain. Janji yang ia buat dengan mantan kekasihnya. Janji yang menghasilkan seorang anak. Aku merobek kertas surat itu di depan mikrofon. Suara robekannya terdengar sangat keras melalui speaker. Kalian semua datang untuk merayakan cinta. Tapi yang kalian saksikan malam ini adalah pengkhianatan terbesar yang bisa dilakukan seorang pria di hari pernikahannya sendiri. Ucapku tegas. Saya, Amara, menolak diperlakukan seperti ini. Saya menolak menjadi istri simpanan dari pria yang pengecut. Tiba-tiba, dari arah belakang ballroom, terjadi keributan kecil. Seorang wanita berpenampilan simpel tapi elegan
dengan perut yang terlihat membuncit, menerobos masuk. Dia terlihat panik. Tatapannya mencari-cari sesuatu. Dia adalah dia, sang mantan pacar yang menulis surat itu. Aku menyadari segalanya. Dia pasti datang ke hotel untuk memastikan Pratama menerima dan membaca suratnya. Dan sekarang, dia mendapati aku yang membacanya di depan umum. Wanita itu, sang sumber konflik, kini berhadapan langsung denganku. Dengan jarak puluhan meter di antara kami, matanya memancarkan ketakutan, kesedihan, dan keputusasaan yang sama besarnya denganku. Tamu-tamu kini terbagi fokusnya antara Amara di podium dan wanita hamil yang baru datang. Ayah Pratama menjerit memanggil nama security hotel untuk menghentikan kekacauan. Inilah klimaks dari kehancuran ini. Aku tersenyum tipis, senyum ironis yang menyakitkan. Aku tidak perlu bicara lagi. Kehadiran wanita itu adalah penegasan, final proof atas semua yang kubaca. Drama baru saja dimulai. Kehadiran wanita itu, sang mantan pacar yang tengah hamil, adalah penegasan, final proof atas semua yang kubaca. Tubuhnya yang membuncit dan wajahnya yang pucat karena panik membuatku sadar bahwa kami berdua adalah korban dari kebohongan Pratama. Aku turun dari podium. Langkahku kini terasa lebih mantap. Gaun pengantinku menyapu karpet mewah dengan suara berdesir yang angkuh. Aku berjalan lurus ke arahnya, melewati kerumunan tamu yang sekarang sibuk berbisik dan mengambil foto. Security hotel yang dipanggil ayah Pratama tampak kebingungan harus melindungi siapa. Wanita itu, yang aku tahu bernama Rina, tampak ingin lari, tapi kakinya terpaku. Air mata mulai menggenang di matanya saat aku semakin dekat. Kami berhadapan, dua wanita yang seharusnya merayakan kebahagiaan kami masing-masing, kini bertemu dalam pusaran kekecewaan yang sama. Aku tidak perlu bicara, aku hanya menatapnya. Tatapan yang menuntut jawaban, menuntut penjelasan atas kehamilan dan surat yang baru saja aku umumkan ke seluruh dunia. Aku bisa melihat rasa bersalah yang luar biasa terpancar dari matanya. Tapi ada juga sedikit perlawanan. Kenapa kamu baca itu? Bisiknya pelan, suaranya parau, hanya didengar oleh kami berdua. Aku tidak menjawabnya secara verbal, karena aku tidak boleh berdialog. Sebaliknya, aku menunjukkan sisa robekan surat di tanganku, lalu menunjuk ke arah dipan pengantin di ruang peristirahatan yang pintunya kini terbuka lebar. Aku ingin dia mengerti. Surat itu bukan hanya surat pribadi, itu adalah penghinaan terhadap harga diriku yang ditinggalkan begitu saja di lokasi kejadian. Ibu Pratama, yang sudah berhasil ditenangkan oleh suaminya, tiba-tiba menerjang ke arah Rina. Kamu, berani-beraninya kamu datang ke sini. Kamu merusak segalanya, bentak Ibu Pratama, berusaha menarik rambut Rina, tapi ayah Pratama dengan cepat menahan istrinya. Drama fisikal dihindari, tapi clash emosionalnya luar biasa. Rina langsung menangis histeris. Dia bukan hanya panik karena ketahuan, tapi karena dia menyaksikan kehancuran yang ia sebabkan secara langsung. Aku mundur selangkah, menjauh dari drama keluarga ini. Aku sadar, bukan Rina target utamaku. Target utamaku adalah Pratama. Di tengah kekacauan, aku melihat sebuah clue kecil di lengan Rina. Sebuah tanda merah, bekas seperti cekikan yang samar, yang langsung tertutup oleh lengan sweater Naya yang longgar. Tunggu, kenapa ada bekas cekikan? Fokusku langsung berubah dari kemarahan menjadi kecurigaan. Apakah Pratama tidak hanya pengecut, tapi juga bermain kotor? Apakah Rina datang ke sini karena dipaksa atau diancam? Aku berusaha mencari ponselku di saku gaunku yang tipis. Aku harus menghubungi Pratama, bukan untuk menanyakan kabarnya, tapi untuk memintanya datang sekarang juga dan bertanggung jawab atas kekacauan yang dia buat. Tepat saat jariku menyentuh layar, sebuah pesan masuk, bukan dari Pratama. Pesan itu dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, membuat seluruh drama di sekelilingku terasa gak penting lagi. Jangan cari Pratama, dia ada di tangan kami. Jika kamu ingin dia selamat, batalkan pernikahan itu sekarang. Habenji kami. Pesan itu disertai sebuah foto Pratama yang terlihat terikat dan panik. Dengan secari kertas bertuliskan tebusan. Pratama bukan kabur karena selingkuhan hamil,
Pratama diculik. Pesan dan foto di ponselku merubah total fokusku dari rasa dikhianati menjadi ketakutan yang mencekik. Seketika, surat dari Rina, pertengkaran dengan ibu Pratama, bahkan semua mata menghakimi di ballroom terasa sepele. Pratama dalam bahaya. Aku segera menjauh dari kerumunan, mencari sudut sepi di dekat meja hadiah. Aku harus tenang dan berpikir. Aku melihat kembali foto itu. Wajah Pratama pucat, penuh ketakutan, dan kertas bertuliskan tebusan yang dipegang paksa. Pesan itu sangat jelas. Batalkan pernikahan ini sekarang. Kenapa mereka meminta pembatalan pernikahan? Bukan uang. Apa hubungannya pernikahan kami dengan penculikan ini? Aku menoleh cepat ke arah Rina yang masih menangis torsedu-sidu, dipegangi ayah Pratama. Bekas merah di lengannya yang tadi kulihat kini tampak jauh lebih signifikan. Apakah Rina terlibat atau dia juga korban? Aku memutuskan untuk mengambil risiko. Aku kembali mendekati Rina, mengabaikan tatapan tajam dan bisikan histeris dari kerabat Pratama. Aku menarik Rina menjauh dari ayah Pratama, membawanya ke dekat tirai panggung. Bukan ini masalahnya, bisikku pelan. Aku menunjukkan ponselku, memperlihatkan foto Pratama yang diculik. Rina langsung tersentak. Ekspresi ketakutan di wajahnya kini bercampur dengan kepanikan yang luar biasa. Dia melihat foto itu, lalu melihatku. Matanya membesar karena syok. Dia menggeleng cepat. Air matanya membasahi pipinya. Aku tidak tahu ini, getarnya. Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku harus percaya padanya. Setidaknya untuk saat ini. Rasa bersalahnya karena kehamilan terlihat nyata. Tapi kepanikan melihat foto penculikan Pratama terasa lebih otentik. Surat itu, aku menunjuk sisa robekan di tanganku. Kau sengaja meninggalkannya agar Pratama punya alasan untuk membatalkan ini kan? Dia mengangguk lemah. Pratama bilang, jika dia menikahimu, dia akan diburu. Dia bilang, ini satu-satunya cara kami bisa selamat. Diburu, pernikahan kami bukan hanya masalah cinta segitiga, tapi melibatkan bahaya. Ini pasti berhubungan dengan bisnis ayah Pratama, yang konon memiliki banyak saingan gelap. Tapi kenapa Pratama tidak bilang apa-apa? Aku menatap Rina. Kami berdua berdiri di bawah ballroom mewah. Aku dengan gaun pengantin mahal yang konyol, dia dengan perut membuncit yang memilukan. Kami adalah dua wanita yang menjadi pion dalam permainan kotor ini. Siapa mereka? Tanyaku. Mataku menyala menuntut kejelasan. Rina tidak bisa menjawab, dia terlalu ketakutan. Hanya menggeleng, menunjuk ke arah ayah Pratama yang sibuk berargumen dengan security. Tiba-tiba, ponsel Pratama yang ditinggalkan di ruang peristirahatan pengantin mulai berdering. Nomor tak dikenal. Aku bergegas lari ke ruang itu, meraih ponsel Pratama. Sambil berlari, aku berpikir, ini pasti dari si penculik. Aku sampai di ruang itu. Aku mengatur napas, jantungku berdebar tak karuan. Aku menjawab panggilan itu, siap menghadapi ancaman. Halo, suaraku terdengar tegar. Nyonya Pratama. Suara di seberang terdengar dingin dan sinis. Kami tahu, Anda mendapatkan pesan kami. Batalkan pernikahan. Pratama akan kami lepaskan dalam kondisi utuh. Jika tidak, kenapa kalian peduli dengan pernikahan ini? Potongku, tanpa basa-basi. Suara itu tertawa, tawa yang penuh ejekan. Pernikahan ini adalah kunci. Amara, Pratama harus single, agar dia bisa menikahi orang yang kami mau. Batalkan sekarang, di hadapan media yang masih ada di lobi. Atau besok, yang kami kirimkan ke rumah sakit adalah mayat calon suamimu. Kata mayat membuatku merinding. Aku tidak bisa membiarkan Pratama celaka, terlepas dari pengkhianatannya. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah cepat dari luar. Pintu terbuka. Bukan Rina, bukan ayah Pratama, melainkan bibi Pratama. Dengan seringai penuh kemenangan, dia merekamku menggunakan ponselnya. Drama live di ruang pengantin. Ya, jadi Pratama diculik, bukan kabur dengan wanita hamil. Ini akan jauh lebih seru. Situasi berubah total. Penculikan sudah diketahui.
Dan Bibi Pratama, yang merupakan ratu gosip, kini menjadi ancaman ganda bagi keselamatanku dan Pratama. Aku segera mematikan panggilan dari penculik itu, menyembunyikan ponsel Pratama di belakang punggungku. Aku menatap tajam Bibi Pratama yang berdiri di ambang pintu. Ponselnya masih merekam. Raut wajahnya tidak menunjukkan simpati, hanya gairahkan skandal. Aku akan memberitahu semua orang, Pratama diculik karena tidak mau menikahi wanita yang mereka mau, ucapnya. Suaranya pelan, tapi bergetar karena kegembiraan. Ini jauh lebih sensasional daripada cerita selingkuh Amara. Ini headline besok. Aku mendekatinya perlahan, berusaha tenang, meskipun hatiku berpacu. Jika kamu melakukan itu, kamu membahayakan nyawa keponakanmu sendiri, desakku. Mencoba memainkan kartu keluarga. Bibi Pratama hanya menyeringai. Bahaya. Justru ini yang membuat ceritanya mahal. Keluarga Pratama harus tahu. Mereka tidak bisa menyembunyikan masalah sebesar ini. Apalagi, yang ku dengar, Pratama itu anak yang berulah. Aku tahu, Bibi Pratama bukanlah orang yang bisa dibujuk. Dia adalah influencer sejati di lingkungan keluarga mereka, dan menyebarkan berita adalah passionnya. Jika dia membocorkan berita penculikan ini, tidak hanya Pratama akan dibunuh, tapi ayah Pratama juga akan terancam bahaya bisnis. Dan yang terpenting, si penculik memintaku membatalkan pernikahan di hadapan media. Waktuku sempit, aku harus meredam Bibi Pratama. Bibi, kataku. Kali ini suaraku terdengar seperti desisan. Tidakkah? Bibi curiga, kenapa Pratama harus menikahi wanita lain yang mereka mau? Pernikahan ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang aset dan warisan. Aku menggunakan kata kota, kunci yang sensitif bagi keluarga kaya. Ekspresi Bibi Pratama sedikit berubah. Dari gairah menjadi rasa ingin tahu yang serakah. Penculik ini pasti adalah musuh bisnis ayah Pratama. Mereka tahu, dengan aku menjadi istri Pratama, sebagian kendali perusahaan akan jatuh ke tanganku. Aku berbohong, memutarbalikkan fakta untuk menakutinya. Jika aku membatalkan pernikahan ini sekarang, seperti yang mereka minta, itu artinya aku menyerahkan semua aset itu kepada calon istri baru Pratama yang mereka siapkan. Bibi, mau itu terjadi? Bibi Pratama terdiam, matanya berkedip-kedip. Aset dan warisan adalah bahasanya. Mereka ingin Pratama menikah dengan wanita mereka, yang pasti akan merampas semua yang Bibi inginkan dari keluarga Pratama. Lanjutku, memojokkannya. Jika Pratama selamat, dia akan tetap suamiku. Aku adalah penjamin bahwa aset ini tidak akan jatuh ke tangan orang luar yang tidak kita kenal. Ini adalah pertarungan adu pintar, bukan adu fisik. Aku berhasil menanamkan benih kecurigaan bahwa aku adalah aset yang harus ia lindungi, bukan hanya wanita malang yang dikhianati. Bibi Pratama menurunkan ponselnya. Rekaman terhenti. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Suaranya kini dipenuhi intrik. Simpan rekaman itu. Jangan sebarkan berita penculikan. Sebarkan saja berita bahwa Pratama kabur karena wanita hamil, seperti yang sudah kamu lihat di ballroom. Biar drama ini tetap menjadi masalah asmara, bukan masalah kriminal. Perintahku. Dengan begitu, kita punya waktu. Kita cari tahu siapa yang menculik Pratama. Kamu bantu aku, dan kita bagi informasinya. Bibi Pratama mengangguk. Seringainya kembali, tapi kali ini seringai kerjasama, bukan lagi sinisme. Tiba-tiba, pintu ruang peristirahatan pengantin kembali terbuka. Dan kali ini, ayah dan ibu Pratama masuk dengan wajah panik, diikuti Rina yang masih menangis. Amara, apa yang kamu lakukan? Jerit ibu Pratama. Semua orang sudah pergi. Kamu mempermalukan kami. Ayah Pratama dengan mata merah menatapku. Apa yang terjadi di sini? Mana Pratama? Kini aku harus memilih, menuruti kemauan si penculik dan membatalkan pernikahan demi keselamatan Pratama, atau berbohong dan melindungi statusku demi mengungkap kebenaran. Aku memilih opsi kedua, karena membatalkan pernikahan sekarang hanya akan mengkonfirmasi ketidakberdayaanku. Aku menatap ayah Pratama.
Aku memegang kendali atas situasi ini. Ia bertanya, kemana Pratama? Matanya menuntut jawaban yang wajar. Dari menantu yang baru saja mempermalukan keluarganya di depan umum, Ibu Pratama dan Rina, sang mantan yang hamil, berdiri di belakangnya, menciptakan segitiga konflik yang sangat rumit. Dia pergi, kataku, menjaga ekspresiku tetap tenang, meniru ketenangan seorang pengusaha, dan pernikahan ini tidak akan dibatalkan. Pernyataan itu sontak membuat Ibu Pratama menjerit tertahan lagi. Ayah Pratama terkejut. Matanya menyipit, penuh kecurigaan. Bibi yang kini berada di pihakku setelah perdebatan aset dan warisan hanya menyandarkan bahunya ke dinding, menikmati drama yang tersaji, tidak akan dibatalkan. Ayah Pratama mengulangi, nadanya syarat kekuasaan. Setelah kamu mempermalukan kami di ballroom dengan surat itu, Pratama adalah anakku. Jika dia tidak mau menikahimu karena wanita ini hamil, aku akan membatalkannya sendiri. Aku membiarkan emosinya mereda sejenak, lalu aku maju selangkah. Ayah, jangan bodoh. Pratama tidak pergi karena Rina, kataku. Suaraku rendah dan tajam. Aku memberi kode kecil pada Rina, memintanya tetap diam. Surat itu adalah pengalihan. Aku menatap mata Rina, lalu kembali menatap ayah Pratama. Rina, sebagai ibu dari calon anak Pratama, punya alasan untuk mengakhiri pernikahan ini. Tapi alasan Pratama pergi jauh lebih berbahaya daripada sekadar cinta segitiga. Aku mencondongkan tubuhku ke ayah Pratama, menjadikannya rahasia pribadi kami. Pratama pergi karena dia menerima ancaman serius terkait bisnis. Ayah, ancaman itu memaksa dia untuk pergi agar aku tidak terancam dan agar pernikahan ini dibatalkan. Ayah Pratama terdiam, wajahnya yang merah padam kini menjadi pucat pasi. Kata ancaman dan bisnis berhasil menusuk titik lemahnya. Dia adalah pengusaha ulung, dan dia tahu betul seberapa banyak musuh yang dia tanam di pasar. Siapa yang mengancam? Bisiknya. Tangannya memegang erat bahu Ibu Pratama. Aku tidak tahu nama mereka, tapi yang jelas mereka sangat terorganisir. Mereka ingin Pratama single agar dia bisa menikah dengan orang yang mereka siapkan. Jawabku, mengulang strategi yang berhasil kubuat untuk Bibi Pratama. Aku memainkan ketakutan terbesarnya, kendali atas masa depan bisnis keluarga. Mereka menghubungiku. Mereka ingin aku membatalkan pernikahan di depan media. Jika aku membatalkan, mereka akan melepaskan Pratama. Jika tidak, aku berhenti, membiarkan ancaman yang kurasakan juga meresap kepadanya. Tapi aku menolak. Lanjutku, suaraku penuh tekad. Aku tidak akan membatalkan. Membatalkan berarti kita memberikan segalanya kepada musuh tanpa perlawanan. Mereka pikir aku wanita lemah yang akan kabur karena cemburu. Mereka salah. Aku menatap Rina, lalu menatap Bibi Pratama. Rina, kamu tetap diam. Kita jaga rahasia ini. Biarkan semua orang berpikir Pratama kabur karena kamu hamil. Ayah, kita akan mencari Pratama dan pelakunya bersama-sama. Sementara itu, pernikahan ini tetap sah. Aku adalah istri sah Pratama, dan aku akan melindungi apa yang menjadi hak Pratama, termasuk haknya untuk selamat. Dengan cepat, aku mengambil alih kepemimpinan dalam krisis ini. Ayah Pratama, yang kelelahan dan ketakutan, terlihat pasrah. Dia sadar istrinya sedang syok, dan Rina adalah wild card. Hanya aku yang mampu berpikir jernih saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya ayah Pratama. Nadanya kini penuh pengakuan akan kekalahannya dalam memimpin krisis. Pertama, bersihkan ballroom. Kedua, semua orang di sini harus sepakat Pratama kabur karena Rina hamil. Tidak ada yang tahu soal penculikan, titahku. Dan ketiga, aku butuh bantuanmu ayah untuk mengakses jaringan bisnis tersembunyi Pratama. Karena aku yakin Pratama tidak akan diculik tanpa meninggalkan petunjuk kecil darinya. Aku menyadari drama percintaan ini ternyata hanya lapisan tipis di atas intrik bisnis yang gelap. Dan sekarang, pengantin baru ini yang seharusnya menikmati malam pertamanya malah memimpin operasi penyelamatan suami yang berkhianat. Keputusan
telah dibuat. Ballroom segera dibersihkan dan staf hotel diminta merahasiakan kegaduhan yang terjadi. Ibu Pratama dibawa pergi dalam kondisi syok parah. Sementara Rina atas permintaanku disembunyikan sementara di sebuah kamar terpisah di hotel yang sama. Di bawah pengawasan Bibi Pratama yang sekarang bertindak sebagai bodyguard gosip. Ayah Pratama, meskipun terlihat lelah dan hancur, akhirnya bekerja sama denganku. Aku butuh akses ke ruang kerja Pratama di kantor dan di rumah. Ayah, jelasku, sambil kami bergegas meninggalkan ballroom. Pratama pasti meninggalkan sesuatu yang tersembunyi. Dia tahu ini akan terjadi. Ayah Pratama mengangguk lemah. Dia memang sempat terlihat gelisah minggu ini. Dia meminta akses penuh ke rekening lama ibunya yang sudah tiada. Alasannya untuk investasi baru. Investasi baru itu terdengar seperti upaya Pratama untuk mengamankan aset dari ancaman penculik. Kami langsung menuju kantor Pratama di pusat kota. Meskipun sudah tengah malam, kami berhasil masuk berkat kunci akses ayah Pratama. Ruangan Pratama sangat rapi. Terlalu rapi untuk seorang pria yang tahu dirinya akan diculik. Aku mulai mencari. Tidak ada yang tersembunyi di laci di flash drive atau di balik lukisan. Tapi aku ingat saat Pratama meminta izin pergi dari ruang peristirahatan pengantin tepat sebelum dia kabur. Dia bilang ingin memastikan hadiah sudah aman. Itu hanya alasan kan? Tapi kalau bukan hadiah, apa yang Pratama amankan? Aku kembali memikirkan kronologi singkat kami dari altar ke resepsi, lalu dia pergi sejenak di ballroom, kemudian kabur dari ruang peristirahatan, di mana Pratama sempat mampir saat dia bilang mau cek hadiah. Tanyaku pada ayah Pratama. Di ruang penerima hadiah, Amara. Letaknya di ujung lorong di bawah, jawab ayah Pratama. Kami segera meluncur ke ruang penerima hadiah di basement hotel. Ruangan itu penuh kotak-kotak bingkisan dan karangan bunga raksasa. Aku segera menuju tumpukan karangan bunga. Salah satu karangan bunga yang paling besar yang dikirim oleh perusahaan pesaing utama ayah Pratama terlihat agak enggak sreg. Aku memeriksanya. Di balik pita mewah karangan bunga itu tersembunyi sebuah box kecil dari Blue Drew yang direkatkan dengan selotip bening. Ini dia, bisikku penuh kemenangan. Pratama tidak mengamankan hadiah. Dia menyembunyikan sesuatu di balik hadiah yang paling mencolok. Aku membuka box itu. Di dalamnya ada dua benda. Sebuah chip memori kecil dan sebuah kunci hotel dengan nomor kamar 202. Jantungku berdegup kencang. Chip memori itu pasti berisi bukti. Dan kunci kamar hotel itu. Ayah, Pratama tidak diculik dari kamar kita. Dia diculik dari kamar ke-202. Dia pasti janjian dengan seseorang di sana sebelum dia kabur. Tebakku, ayah Pratama mengambil chip memori itu dengan tangan gemetar. Aku akan segera memproses ini, cari tahu isinya. Cari tahu siapa pemilik kamar ke-202. Kamu, Amara, kembali ke hotel ini. Jangan beritahu siapapun soal chip ini. Jaga dirimu. Aku mengangguk. Aku tahu. Sejak aku memutuskan untuk tidak membatalkan pernikahan, aku sudah masuk ke dalam lingkaran bahaya ini. Aku kembali ke hotel. Kunci kamar 202 masih di genggamanku. Aku tidak boleh langsung masuk karena kamar itu bisa saja jebakan. Aku memutuskan untuk singgah di kamar Rina terlebih dahulu untuk memastikan Bibi Pratama sudah mendapatkan semua informasi yang ia inginkan dan tidak membuat drama baru. Saat aku membuka pintu kamar Rina, pemandangan di depanku membuatku terkejut untuk kesekian kalinya. Bibi Pratama tidak sedang bergosip, dia sedang berlutut di hadapan Rina. Bukan untuk memarahi, melainkan untuk meminta maaf. Rina sendiri sedang menyeka air matanya. Aku yang menyebabkan ini, kata Rina pelan. Suaranya sudah lebih stabil. Aku tahu siapa yang menculik Pratama. Aku harus memberitahumu, Amara. Ini lebih rumit dari yang kau kira. Dan ini semua karena cincin pertunanganku. Aku berdiri terpaku di ambang pintu kamar hotel, menatap Rina dan Bibi Pratama yang kini tampak seperti komplotan rahasia. Bibi Pratama segera berdiri. Air mukanya menunjukkan percampuran antara malu karena tertangkap basah berempati dan rasa penasaran akut
yang tidak tertahankan. Dia sudah bilang semuanya, ucap Bibi Pratama. Gesturnya mengisyaratkan aku agar mendekat. Ini bukan hanya tentang bisnis ayah Pratama. Ini tentang warisan dari ibunya Pratama. Aku menutup pintu dan berjalan mendekati mereka. Aku langsung menunjukkan kunci kamar 202 dan chip memori yang kubawa. Rina melihat kunci itu. Matanya membesar karena terkejut. Itu kamar kami. Aku menatap Rina. Kamar yang Pratama siapkan untuk kita bertemu sebelum dia kabur. Katakan padaku, apa hubungan cincin pertunanganmu dengan ini? Rina menarik napas dalam. Cincin itu bukan cuma berlian biasa. Itu adalah cincin pertunangan terakhir mendiang Ibu Pratama sebelum menikah dengan ayahnya. Cincin itu punya ukiran nama di bagian dalam, PM 1978. Aku ingat Bibi Pratama pernah menyebut bahwa Pratama meminta akses ke rekening lama ibunya. Rina melanjutkan, Pratama awalnya melamarku dengan cincin itu. Dia bilang itu penting, benda kenangan. Tapi setelah kami putus dan dia menjalin hubungan denganmu, dia ingin mengambilnya kembali. Dia bilang, cincin itu adalah kunci safety deposit box di luar negeri. Safety box yang menyimpan surat wasiat kedua ibunya. Surat wasiat kedua. Ini semakin rumit. Surat wasiat pertama menyatakan semua jatuh ke ayah Pratama. Tapi yang kedua, yang hanya Pratama yang tahu, menyatakan seluruh kekayaan disalurkan ke Pratama. Asalkan Pratama tidak pernah menikah dengan wanita yang dipilih ayahnya. Jelas Rina, air matanya kembali menggenang. Pratama mengira ayahnya memilihmu untuk mengontrol kekayaan itu. Daya cukup, dia bilang, jika dia menikah denganmu, ayahnya akan menganggap wasiat itu terbakar dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi, Pratama mencintaiku, tapi dia takut pernikahanku dengannya akan menghilangkan seluruh warisan ibunya. Itu sebabnya dia terlihat ragu-ragu di pelaminan, dan itu sebabnya dia mengatur kabur. Tapi kenapa diculik? Desakku. Cincin itu hilang. Pratama curiga ayahnya sudah tahu tentang wasiat itu, dan cincin itu diambil. Dia ingin bertemu denganku di kamar 202, bukan untuk kabur bersama, tapi untuk memastikan aku tidak lagi punya cincin itu, kata Rina. Tapi saat Pratama menungguku di sana, seseorang pasti sudah lebih dulu mencegatnya. Aku datang ke hotel ini karena aku khawatir dan ingin menyerahkan diri, mengatakan aku tidak punya cincin itu lagi. Tiba-tiba, Bibi Pratama menyela. Aku tahu siapa Panjang Emi. 1978. Itu inisial Pamela Mulia. Sepupu jauh, mendiang Ibu Pratama. Dia selalu iri dengan kekayaan keluarga ini. Dan dia juga pernah jadi karyawan kepercayaan di perusahaan ayah Pratama. Semua petunjuk itu mulai tersambung. Penculik ingin Pratama single, agar dia bisa menikahi orang yang mereka mau, yaitu anak dari Pamela Mulia, untuk mengontrol wasiat kedua dan perusahaan Pratama. Rina hamil. Drama ini sengaja Pratama ciptakan dengan surat Rina sebagai alasan kabur yang paling logis dan mudah diterima keluarga untuk mengamankan wasiatnya. Cincin yang hilang. Cincin itu adalah key menuju wasiat. Aku menatap chip memori di tanganku. Ayah Pratama sedang menganalisis chip ini. Aku yakin isinya adalah salinan surat wasiat kedua itu, atau bukti keterlibatan Pamela Mulia. Aku mengambil keputusan. Rina, kamu dan Bibi Pratama harus tetap di sini. Aman. Aku akan pergi ke kamar. Ke-202. Pratama mungkin meninggalkan petunjuk terakhir di sana. Sesuatu yang tidak mereka temukan karena mereka terlalu fokus pada cincin. Aku bergegas keluar, memegang kunci ke-202. Aku harus bertindak cepat sebelum chip memori itu mengungkapkan segalanya dan membuat Pratama semakin dalam bahaya. Aku harus menemukan Pratama dan mengungkap jaringan gelap ini. Demi membebaskan kami dari intrik mengerikan ini, lorong hotel terasa sangat panjang dan hening di dini hari. Aku tiba di depan pintu kamar ke-202. Aku ragu sejenak. Jika ini adalah jebakan, aku akan berada dalam masalah besar. Tapi demi Pratama yang
Meskipun pengkhianat, tetap suamiku yang tengah diculik aku harus mengambil risiko ini. Kunci itu cocok. Aku mendorong pintu perlahan. Kamar 202 terlihat sangat biasa, khas kamar standar hotel bintang 5. Tapi ada aura kekacauan yang tersembunyi. Tempat peristirahatan pengantin yang seharusnya romantis itu kini menjadi lokasi kejahatan. Aku melihat beberapa perabotan sedikit bergeser, dan ada bekas kaki kotor di karpet putih. Ini adalah tempat Pratama dicegat. Aku mulai mencari petunjuk kecil yang mungkin luput dari pandangan si penculik. Mereka pasti terlalu fokus mencari cincin atau bukti. Aku memeriksa setiap sudut, di bawah maye, di balik gorden, di dalam laci meja rias kosong. Aku berhenti di depan cermin. Cermin itu besar, hampir setinggi tubuhku. Aku ingat Pratama suka menulis catatan kecil saat sedang berpikir keras. Aku mendekat, mencari-cari coretan atau post-it kecil. Tidak ada kertas, tapi saat aku mendekatkan wajah ke cermin, aku melihatnya. Di bagian bawah cermin, yang hampir tertutup meja, ada goresan samar seperti tulisan di permukaan yang berdebu. Aku mengusapnya. Itu adalah tulisan Pratama. Dia pasti menulisnya dengan jarinya di debu sesaat sebelum dia dibawa pergi, berharap Rina atau siapapun yang datang berikutnya akan melihatnya. Tulisannya singkat tapi mengguncang. 1, 2, 3 Ayah. 1, 2, 3 Ayah. Ini bukan sandi biasa. Ini adalah kode. Aku langsung teringat pada 3 orang yang tahu tentang Pratama dan Rina. Aku, Amara, Rina, dan ayah Pratama. Dan yang paling penting, safety deposit box itu, aku menyadari ini pasti merujuk pada 3 kunci yang diperlukan untuk membuka safety box. Ibunya Pratama. 1. Cincin yang kini hilang atau dipegang penculik. 2. Chip memori salinan wasiat yang kini dipegang ayah Pratama. 3. Apa yang ketiga? Aku memikirkan ibunya Pratama yang meninggal bertahun-tahun lalu. Aku ingat ayah Pratama sempat menyebut Pratama meminta akses ke rekening lama ibunya. Aku melihat lagi tulisan itu. 1, 2, 3 Ayah. Itu dia. Kunci ketiga pasti ada pada ayah Pratama. Bukan berupa benda, melainkan otoritas atau akses finansial yang dipegang ayah Pratama. Pratama tidak mencurigai ayahnya. Dia hanya takut ayahnya mengontrol akses tersebut. Aku segera meraih ponselku dan mengirim pesan darurat pada ayah Pratama. Aku tidak bisa bicara melalui telepon karena pasti disadap. Ayah. Amara. Di ke-202. Pratama bukan dicurigai ayah. Pratama percaya ayah. Cek rekening lama. Ibu. Kunci ketiga di sana. Hubungi saya di kontak darurat Pratama. Cepat. Mereka minta saya batalkan nikah sekarang. Sesaat setelah aku mengirim pesan, pintu kamar 202 terbuka. Bukan ayah Pratama, bukan Rina, bukan bibi Pratama. Yang masuk adalah Pamela Mulia, yang tadi disebutkan oleh bibi Pratama sebagai sepupu yang iri. Dia ditemani 2 pria bertubuh besar, ekspresinya dingin, memegang ponsel Pratama yang lain. "Selamat pagi, Nyonya Pratama yang baru," ucapnya sinis. "Kami tahu kamu tidak membatalkan pernikahan itu, dan kami tahu kamu sudah mendapatkan semua petunjuk, termasuk sandi konyol Pratama di cermin." Dia pasti mendengar pembicaraanku dengan Rina dan bibi Pratama, entah melalui alat sadap atau bibi Pratama yang tidak sengaja membocorkan. "Di mana Pratama?" desakku. Berdiri tegak, Pamela Mulia tertawa kecil. "Daya amen, sampai kamu menyerahkan chip memori itu dan kunci kamar 202 ini." Aku menyadari mereka mengira aku membawa chip itu. Aku menatap Pamela Mulia. Senyumku ironis. "Aku tidak punya chip memori itu, dan kunci 202 sudah ada di tanganmu. Kamu terlambat. Ayah Pratama sudah tahu semuanya. Permainanmu sudah selesai." Aku berbohong. Aku harus mengulur waktu sampai ayah Pratama membalas pesanku. Aku melihat ponselku. Tidak ada balasan. Waktu terus berjalan, dan nyawa Pratama
terancam. Aku tahu, jika aku tidak bisa menyelamatkan Pratama, setidaknya aku harus memastikan pernikahan ini berakhir dengan kebebasanku dari intrik keluarga yang memuakkan ini. Aku menatap Pamela Mulia. Senyumku ironis. Aku tidak punya chip memori itu, dan kunci 202 sudah ada di tanganmu. Kamu terlambat. Ayah Pratama sudah tahu semuanya. Permainanmu sudah selesai. Wajah Pamela Mulia mengeras. Ia tidak yakin apakah aku menggertak atau jujur. Dua pria yang bersamanya mulai mendekat. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Kamu punya dua pilihan, Amara. Serahkan yang kamu tahu, atau kami selesaikan ini sekarang, ancam Pamela Mulia. Tiba-tiba, ponselku bergetar hebat. Itu notifikasi pesan dari ayah Pratama. Aku berhasil mengulur waktu. Aku tidak melihat pesannya, tapi aku mengalihkan fokusku pada Pamela Mulia. Pilihan ketiga, kamu yang menyerah. Tepat saat dua pria itu mendekat, terdengar suara keributan di lorong. Pintu kamar 202 didobrak terbuka. Ayah Pratama masuk dengan wajah penuh amarah, didampingi oleh beberapa security berseragam dan seorang pria berpakaian sipil, seorang pengacara. Pamela, hentikan, teriak ayah Pratama. Polisi sudah dalam perjalanan. Kami tahu kau menculik Pratama. Rupanya ayah Pratama tidak hanya mengandalkan security, dia telah menghubungi pihak berwajib dan pengacara kepercayaannya. Aku meraih ponselku dan melihat pesan dari ayah Pratama, yang datang hanya beberapa detik sebelum dia muncul. Benar, kunci ketiga adalah akses ke deposito warisan lama. Rekening itu terkait dengan proyek di Bali. Pamela yang kelola, kami tahu di mana Pratama disekap. Tunggu aku akan selamatkan kalian berdua. Drama beralih menjadi kekacauan. Security hotel yang sudah diperintah oleh ayah Pratama segera melumpuhkan kedua pria suruhan Pamela Mulia. Pamela sendiri berusaha lari, tapi pengacara ayah Pratama berhasil menahannya. Aku menjauh dari keributan, menyandarkan punggung ke dinding. Aku menyaksikan kehancuran ini, kehancuran intrik, ambisi, dan kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan Pratama. Meskipun ayah Pratama berhasil menyelamatkan Pratama tidak lama setelah insiden itu, dan Pamela Mulia dibawa pergi, ada satu hal yang tidak bisa diselamatkan: pernikahan kami. Beberapa hari kemudian, di kantor pengacara yang sama, Pratama, yang terlihat pucat dan penuh penyesalan, duduk di hadapanku. Aku minta maaf, Amara, bisiknya. Suaranya parau. Aku tidak tahu cara memberitahumu tentang wasiat itu. Aku tidak ingin kehilangan warisan ibuku, tapi aku juga tidak ingin kehilangan kamu. Aku tidak memarahinya. Kemarahanku sudah habis di ballroom malam itu. Aku hanya tersenyum tipis. Rina tidak perlu meminta maaf. Kamu pun tidak perlu meminta maaf. Aku mengerti ketakutanmu. Aku menggeser dokumen di depanku. Itu adalah dokumen pembatalan pernikahan. Aku tidak membatalkan pernikahan itu di ballroom karena aku tahu itu adalah sandiwara Pamela Mulia. Tapi sekarang, kataku, menatap lurus ke matanya, aku membatalkannya atas kemauanku sendiri. Pratama terkejut. Tapi, kenapa? Kita sudah melalui semua ini bersama. Kita sudah menang. Kita menang dari intrik Pratama, bukan dari pengkhianatanmu. Jawabku lembut. Aku berjuang untuk melindungimu dan kebenaran. Tapi aku tidak akan berjuang untuk menjadi istrimu. Aku tidak bisa membangun rumah tangga di atas kebohongan dan ketakutan. Aku ingat Rina. Dia hamil. Dan meskipun dia adalah pemicu konflik di ballroom, dia adalah wanita yang dicintai Pratama sebelum aku. Aku berharap kamu bahagia dengan warisanmu. Dan aku berharap kamu bahagia dengan anakmu dan Rina. Kalian pantas mendapat kesempatan kedua, ucapku, menutup babak itu. Aku menandatangani dokumen pembatalan itu tanpa ragu. Gaun pengantin yang kupakai malam itu terasa seperti rantai. Tapi kini, setelah semua drama ini, aku merasa bebas. Aku keluar dari kantor pengacara, meninggalkan Pratama dan intrik keluarganya di belakang. Aku tidak lagi memakai gaun pengantin. Aku memakai pakaian kasual yang nyaman. Aku bukan lagi istri Pratama. Aku adalah Amara, wanita yang clueless menjadi wanita yang kuat.
Aku melihat ke langit. Kisah percintaanku berakhir hanya dalam waktu beberapa jam setelah diresmikan. Itu adalah drama yang paling gila, paling lucu, dan paling menyakitkan yang pernah aku jalani. Tapi dari sana, aku belajar satu hal. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan di pelaminan mewah, tapi di dalam diri sendiri.